Ya, shalom, kembali lagi bersama kami di podcast kali ini. Ya, di sini saya sebagai Stephen Melisa sebagai host dan rekan saya Reza Resita Tamyawa sebagai host pendamping pada saat ini. Ya, teman-teman, pada video kami kali ini kami akan mendatangkan 3 narasumber yang sangat luar biasa untuk menyampaikan materi untuk kita semua. Nah, teman-teman, biasanya kita mengenal Roh Kudus itu pada Perjanjian Baru. Namun, pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama belajar dari 3 narasumber kita tentang Roh Kudus dalam Perjanjian Lama. Ya, tidak menunggu dengan lama-lama, mari kita menyambut ketiga narasumber kita pada sore hari ini. Selamat sore. Silakan dulu. Bagaimana kabarnya? Ya, sangat luar biasa. Ya. Narasumbernya sangat cantik-cantik. Ya, terima kasih ya, Tuhan. Menjadi satu kesenangan bagi kami karena kami telah diberikan kesempatan pada saat ini untuk membahas tentang apa yang kami pahami mengenai Roh Kudus. Terutama kan dalam Perjanjian Baru, selama ini kan kita mengenal Roh Kudus itu, kita katakan bahwa hari Pentakosta itu adalah hari Roh Kudus. Nah, berarti pemahaman ini ternyata ada juga dalam Perjanjian Lama. Nah, pada saat ini kita akan mendiskusikan itu bersama. Tentu meskipun kami sebagai narasumber pada saat ini, ya tentu kita bertukar pikiran dalam sesi kali ini. Kami bertiga, bisakah perkenalan dulu atau bagaimana? Ya, mungkin kita perkenalan terlebih dahulu karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Iya. Oke, baik. Silakan tuh perkenalan. Mungkin ya nama saya memang sudah teman-teman pasti sudah sering dengar. Saya menyampaikan nama panggilannya secara kesehariannya itu saya sering dipanggil Anggi dan bahkan biasa dipanggil Angel lagi kalau gitu. Selanjutnya nama saya perkenalkan nama saya Merda. Ya, kalau saya perkenalkan nama saya Reni, akrab biasa dipanggil. Oke, jadi itulah narasumber kita pada saat ini, Anggi, Merda, dan Reni yang akan membawakan materi tentang Roh Kudus di dalam Perjanjian Lama. Ya, mungkin kita pada narasumber yang pertama, yaitu Saudara Anggi. Bisa Saudara Anggi menjelaskan sedikit pengetahuan Saudara tentang Roh Kudus dalam Perjanjian Lama? Ya, baik, terima kasih. Dalam Perjanjian Lama itu ya, hari ini saya mau menyampaikan bagaimana sih karya atau apakah ada karya Roh Kudus dalam Perjanjian Lama. Nah, Perjanjian Lama itu kan banyak ya. Yeah. Dan hari ini saya mau menyampaikannya itu dari kitab Taurat, terutama dalam kitab Kejadian dan juga kitab Keluaran. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa memang menjadi perdebatan saat ini ketika penciptaan itu dikatakan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya, di situ jadi kalau kita memahami apakah benar sih itu Roh Kudus, tetapi ternyata bahwa Roh Kudus pun disebut pribadi pada saat itu nyata, saat itu dia juga aktif dalam penciptaan. Nah, sama halnya kan dengan penciptaan manusia kan. Di situ dikatakan Allah memberikan nafas hidup kepada manusia yang telah diciptakannya itu. Pun dengan kalau kita memahami kan yang namanya pemaknaan Roh Kudus itu, roh kan dari bahasa-bahasa yang dalam Perjanjian Lama bisa dikatakan sebagai pneuma ataupun ruah. Itu kan berarti napas atau angin. Nah, itu dalam kisah-kisah Perjanjian Lama, khususnya di kitab Kejadian, itu saya fokusnya kepada penciptaan. Ada penciptaan alam semesta yang di dalamnya juga penciptaan manusia. Itu juga kan tidak hanya didukung dalam kitab Kejadian, teman-teman, tetapi kalau kita baca kitab-kitab berikutnya, terutama di kitab Mazmur itu, di situ juga banyak mengatakan kutipan-kutipan. Contohnya itu saat kita memuji-muji Allah dengan ketiga pribadinya, di situ juga
ada dalam kitab Mazmur. Tidak kalah dengan kitab Keluaran teman-teman. Kalau kita memahami kan pemimpin-pemimpin Israel itu pastinya itu adalah pilihan Tuhan sendiri. Nah, apa yang diberikan Tuhan kepada Musa kira-kira itu kan juga termasuk roh yang diberikan kepada Musa, roh kebijaksanaan, keberanian dalam itu kan dalam mengantar bangsa Israel kan keluar dari tanah Mesir kan di situ. Keberanian juga itu kan termasuk yang diberikan Tuhan kepada Musa dan kepada para pemimpin-pemimpin lainnya. Nah, dalam kitab Perjanjian Lama juga di situ ada dalam Kejadian Keluaran 31 di situ dikatakan ada seorang pemimpin namanya itu Bezaleel. Di situ kan dia Bezaleel. Di situ dia diberikan kebijaksanaan oleh roh Allah untuk membuat bagaimana dia memimpin orang-orang yang membuat tabernakel di situ pada saat itu. Jadi memang Roh Kudus itu memang sudah berkarya dalam Perjanjian Lama. Tetapi teman-teman, ternyata ajaran-ajarannya dalam memahami karya Roh Kudus dalam Perjanjian Lama itu ternyata Roh Kudus itu menghinggap di orang-orang tertentu saja, seperti yang saya katakan tadi. Ada Musa, ada Bezaleel dan lain sebagainya, tokoh-tokoh. Jadi intinya di sini bahwa kita perlu memahami karya dan peran Roh Kudus dalam Perjanjian Lama yang dikatakan bahwa menghinggapi atau ada di dalam diri orang-orang tertentu saja, dan itu saya kira itu sudah kita bahas ya dalam mata kuliah yang telah kita lakukan selama ini. Itu dalam pada saya itu dalam dogmatika 2 ya tentang Roh Kudus, itu di situ kita mendapatkan pemahaman juga. Jadi saat ini kita bersyukur bahwa kita mendapatkan kesempatan untuk membahasnya lebih spesifik lagi ya, betul. Selanjutnya mungkin itu saja yang kita bisa pahami dari kitab Kejadian dan Keluaran tentang peran-peran dan karya Roh Kudus. Ini saya serahkan, mungkin ada apa yang bisa diskusikan kah, atau kita lanjutkan ke apakah masih ada sih kitab-kitab yang membahas tentang ini Roh Kudus. Iya, terima kasih untuk materi yang sangat luar biasa dari Saudara Anggi pada sore hari ini untuk teman-teman semua. Semoga materi yang telah disampaikan oleh Saudara Anggi akan membawa pengetahuan yang baru dan manfaat yang luar biasa untuk kehidupan kita. Ya, dari materi yang Saudara sampaikan, berarti saya dapat menyimpulkan karya Roh Kudus itu bukan hanya ada dalam Perjanjian Baru saja, namun dalam Perjanjian Lama, khususnya dalam kitab Kejadian dan Keluaran seperti yang Saudara katakan tadi. Selain daripada kisah penciptaan, Roh Kudus juga menghinggapi pemimpin-pemimpin tertentu yang telah dipilih Allah untuk memimpin bangsanya. Ya, mungkin inilah materi yang bisa Saudara Anggi sampaikan. Mungkin dari saudara yang di sampingnya, Saudara Mirda, apakah ada pemikiran-pemikiran dari kitab-kitab Perjanjian Lama lainnya yang kemudian menyatakan karya Roh Kudus sendiri? Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan memaparkan tentang 2 kitab yang membahas tentang karya Roh Kudus. Yang pertama yaitu kitab Imamat, yang merupakan bagian dari kitab Perjanjian Lama, yang dimana fokusnya pada hukum-hukum keagamaan, persembahan dan pengudusan umat Israel, serta aturan-aturan untuk iman. Meskipun di sini Roh Kudus tidak nampak secara nyata, tapi karyanya bisa dirasakan oleh orang Israel pada saat itu. Contohnya dalam penyucian dan pengudusan. Penyucian dan pengudusan. Menarik ya. Di sini kitab Imamat ini berisi banyak aturan tentang kekudusan dan penyucian umat Israel. Dan ini merupakan karya Roh Kudus. Dan melalui beberapa aturan tentang kemurnian persembahan dan upacara, umat diajak hidup suci dan dipisahkan dari dunia. Di sini Roh Kudus menjadi agen yang menyucikan dan memungkinkan umat untuk
mendekat kepada Allah dalam kekudusan. Kemudian contoh yang kedua yaitu bimbingan dalam ibadah dan persembahan. Roh Kudus memimpin umat dan bagaimana Roh Kudus ini memberikan ketaatan kepada umat, bagaimana cara beribadah yang benar kepada Tuhan. Dan juga di dalam imamat Tuhan menetapkan aturan khusus tentang korban persembahan yang menunjukkan betapa seriusnya Allah terhadap dosa dan kesucian. Di sini Roh Kudus bekerja melalui imam yang berfungsi sebagai perantara antara Allah dan umat untuk membawa persembahan yang layak. Kemudian di kitab imamat di sini juga mengajarkan tentang kekudusan adalah standar yang dikehendaki Allah, dan Roh Kudus berperan penting dalam memimpin, menyucikan serta menjaga kekudusan umat Allah melalui setiap aturan dan hukum tersebut. Contohnya dari penyucian dan pengudusan. Kitab imamat berisi banyak aturan tentang kekudusan dan penyucian umat Israel. Ini merupakan karya Roh Kudus yang nyata atas umat Israel pada saat itu. Melalui berbagai aturan tentang kemurnian, persembahan, dan upacara, umat diajak hidup suci dan dipisahkan dari dunia. Roh Kudus adalah agen yang menyucikan dan memungkinkan umat untuk mendekat kepada Allah dalam kekudusan. Dan contoh yang terakhir yaitu bimbingan dalam ibadah dan persembahan. Roh Kudus memimpin umat Israel pada saat itu untuk taat dalam ibadah dan bagaimana beribadah dengan benar. Ya, selanjutnya sedikit ya, kayak apa ya? Tadi menarik sekali yang disampaikan oleh narasumber kita yang kedua. Dikatakan di situ karya Roh Kudus itu memang apa ya? Secara mungkin kita tidak bisa melihatnya ya, betul. Iya. Tapi perbuatannya apa ya? Karyanya dalam dunia, ya, dalam kehidupan kita. Ya, dikatakan tadi tentang penyucian dan kekudusan, sehingga kayak apa ya, bangsa Israel itu dipisahkan dari kayak perbuatan duniawi. Nah, ini kan kita berbicara tentang Roh Kudus kan, Roh Kudus berarti kalau kata kudusnya itu berarti kayak apa ya, dipisahkan begitu kan, ditersendirikan menjadi orang yang kudus, orang yang mendapatkan diistimewakan lah. Ya, diistimewakan. Berarti memang karya Roh Kudus itu ya ternyata betul-betul ada dalam perjanjian lama seperti yang narasumber katakan ya. Menarik sekali pembahasan kita pada jadi inilah pembahasan kita bahwa dalam kitab imamat itu menjelaskan peran Roh Kudus itu sebagai pengurus dan penyuci. Ya. Narasumber yang selanjutnya kita juga akan tidak kalah serunya ya dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya, dan ini kan masih berhubungan dengan kitab-kitab yang lain yang disebut sebagai kitab-kitab Taurat kan. Langsung saja kita dengarkan, semoga kita bisa dapat mendiskusikannya lebih jauh. Ya, kemudian karya-karya Roh Kudus yang lainnya dalam perjanjian lama bisa kita temukan dalam kitab Ulangan. Bagaimana kitab Ulangan merupakan kitab kelima dalam perjanjian lama, dan di mana kitab ini berfungsi sebagai pengulangan dan juga penegasan hukum serta perintah Allah yang telah diberikan kepada Israel menjelang memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, di mana poin-poinnya kita pelajari mengenai karya-karya Roh Kudus dalam kitab Ulangan ini. Yang pertama yaitu penyampaian hukum dan perintah yang bisa kita baca dalam Ulangan 30 ayatnya yang ke-14 yang berbunyi, tetapi firman itu sangat dekat kepadamu, yaitu di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Dan ayat ini menunjukkan bahwa bagaimana Roh Kudus menanamkan firman itu dalam hati setiap umatnya. Kemudian karya Roh Kudus yang kedua yang dapat kita temukan adalah pengurapan dan pemilihan umat yang dapat kita temukan dalam Ulangan 34 ayatnya yang ke-9 yang berbunyi, Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan karena Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Ini menunjukkan bahwa Roh Kudus mengisi Yosua untuk memimpin Israel setelah Musa. Kemudian karya-karya Roh Kudus selanjutnya yaitu ingat akan janji Tuhan
yang dimana ayat ini merujuk kepada Ulangan 8 ayat 18 yang intinya bahwa Roh Kudus mengingatkan umat tentang ketergantungan mereka kepada Tuhan dalam setiap aspek kehidupan yang mereka jalani sehari-hari. Kemudian karya selanjutnya adalah nubuat dan inspirasi yang bisa kita baca dalam Ulangan 18 ayatnya yang ke-18 yang berbunyi, "Aku akan mengangkat bagi mereka seorang nabi dari tengah-tengah saudara mereka, sama seperti engkau, dan aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya." Ya, setelah membaca ayat ini, dapat kita pahami bahwa pekerjaan Roh Kudus sangat memberi inspirasi kepada para nabi. Ya, mungkin itu saja karya Roh Kudus terutama dalam kitab Ulangan yang saya sampaikan pada saat ini, dan juga menutup materi kami tentang karya-karya Roh Kudus dalam Perjanjian Lama. Ya, kita berikan dulu aplaus yang meriah untuk ketiga narasumber kita pada sore hari ini. Sungguh luar biasa ya materi yang disampaikan oleh narasumber-narasumber cantik yang hadir pada saat ini. Mungkin dari ketiga materi yang telah dipaparkan oleh narasumber kita pada sore hari ini, saya menarik sebuah kesimpulan dari materi yang disampaikan oleh Saudara Anggi, lebih berfokus pada kisah penciptaan dan orang-orang terpilih. Kemudian dari Saudara Merda tentang kesucian ibadah, dan kemudian yang ketiga itu mengenai para nabi. Ya, jadi teman-teman, kita tidak boleh berpikir lagi bahwa Roh Kudus itu hanya sekedar, atau Roh Kudus itu hanya ada diceritakan atau dinyatakan dalam Perjanjian Baru. Iya. Nah, pada sore hari ini kita telah sama-sama belajar bahwa Roh Kudus itu sudah berkarya sejak Perjanjian Lama, bahkan sejak masa penciptaan. Roh Kudus telah hadir di tengah-tengah itu. Ya, mungkin sekianlah podcast kita pada sore hari ini pada sesi yang pertama. Nah, kita Oh, masih ada Taurat. sesi kedua? Ya, yang tidak kalah menarik, kami akan menampilkan narasumber-narasumber yang tentunya juga luar biasa seperti saudara-saudara ini pada sesi yang kedua. Biasanya kitab-kitab apa aja nih? Yang setelah kami gitu, kitab Taurat kan? Masih ada kitab-kitab yang lain? Mungkin pada sesi kedua nanti kami akan menghadirkan narasumber dengan materi-materi seputaran kitab sejarah. Kitab sejarah. Iya. Kitab sejarah itu banyak ya, berarti mungkin lebih di situ kan ada banyak pemimpin-pemimpin bangsa Israel, mungkin lebih di situ dibahas lagi ya tentang Lebih bahas karya. yang dijelaskan oleh saudara tadi. Baru satu dua tokoh kan, Ya. pemimpin-pemimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tapi dalam sejarah itu banyak sekali, jadi ya lebih tepatnya lagi masih banyak hal yang kita akan ketahui dari karya Kudus dalam Perjanjian Lama. Ya, mungkin sekian podcast kami pada season 1 hari ini. Nantikan lagi video kami dalam podcast season 2 mengenai materi kitab sejarah yang akan menghadirkan narasumber yang tentunya tidak kalah luar biasa dari ketiga narasumber kita pada sore hari ini. Sama luar biasa ya gitu. Ya. Tidak kalah tentu, walaupun narasumber yang akan kami datangkan luar biasa, tentu narasumber yang sudah di hadapan kami juga sangat luar biasa. Begitupun dengan apa ini? Host-host, ya. Betul. Dengan menghadirkan kami di sini berarti ya Kami juga sangat luar biasa ya. Iya, betul, sangat luar biasa. Bukan hanya narasumbernya, dari tadi aku katakan gitu ya. Iya. Oke, terima kasih. Iya. Kita akan berjumpa di lain waktu dengan video-video menarik Dengan selanjutnya. podcast ini. Ya, terima kasih. Salam akhir kesulitan. Ayo. Ya. Terima kasih untuk Mungkin ya. Ya, kembali lagi bersama kami di podcast hari ini dengan tema peran Roh Kudus dalam Perjanjian Lama, khususnya dalam kitab-kitab sejarah. Ya, di sini kami telah mengundang dua narasumber yang tidak kalah keren dari narasumber yang sebelumnya. Ya, mari kita persilakan kedua narasumber kita pada hari ini
untuk mengenalkan kita pada materi peran Roh Kudus dalam Perjanjian Lama, khususnya dalam kitab sejarah. Mari kita mengundang dua narasumber kita untuk hadir di tengah-tengah kita pada saat ini. Selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore. Ya, silakan dulu. Oke, bagaimana hari ini? Ya, Sangat baik. sangat baik. Oke. Ya, teman-teman, dalam video kami atau podcast kami pada sore hari ini, dalam sesi yang kedua, seperti kami katakan tadi pada sesi pertama, bahwa kelanjutan materi dari peran Roh Kudus akan dijelaskan oleh kedua narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita pada saat ini. Mereka kemudian akan sedikit membagi pengalaman mereka, pemikiran mereka tentang peran Roh Kudus dalam Perjanjian Lama, khususnya dalam kitab-kitab sejarah. Kalau tadi mereka membahas dalam kitab Taurat, kemudian pada saat ini kedua narasumber kita akan memberikan kita sedikit pengetahuan tentang peran Roh Kudus dalam Perjanjian Lama, khususnya dalam kitab sejarah. Namun sebelum itu teman-teman, dipersilakan kepada kedua narasumber kita untuk memperkenalkan diri. Ya, Silakan. baik. Pertama-tama kami memperkenalkan diri. Nama saya Agung, boleh juga disapa dengan sebutan Adin. Ya baik, saya sendiri Pinata, bisa dipanggil Pina. Ya, jadi narasumber kita kali ini ada si ganteng dan si cantik Pinata. Ya. Untuk tidak membuang-buang waktu, kita persilahkan kepada kedua narasumber kita untuk memberikan kita penjelasan mengenai peran Roh Kudus dalam kitab-kitab sejarah. Ya, baik. Peran Roh Kudus dalam kitab-kitab sejarah. Yang pertama itu, Roh Kudus itu adalah yang memberi nubuatan. Kita ketahui bersama dalam Perjanjian Lama, nabi-nabi itu menyaksikan bahwa mereka berkata-kata dan menulis sebagai hasil dari Roh Kudus yang memimpin dan memenuhi mereka. Dengan demikian mereka menyadari bahwa apa yang mereka katakan dan tuliskan memiliki otoritas yang tinggi dan bersifat mutlak yang berasal dari Allah sendiri melalui karya Roh Kudus. Di dalam Perjanjian Lama juga dijelaskan bahwa ada Nabi Yeskiel yang menulis firman-Nya kepadaku. Dia mengatakan bahwa, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku dan ditegakkannya lah aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Itu bisa kita lihat dalam Yeskiel pasal 2 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kedua. Kemudian pada bagian yang lain, Nabi Yeskiel menulis, lalu roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pintu gerbang timur dari rumah Tuhan, pintu yang hadap ke sebelah timur. Lihat, di dalam pintu gerbang itu ada 25 orang dan di antara mereka kulihat biasanya ada bin Asur dan pelacar, yaitu pemimpin-pemimpin bangsa. Dan roh itu mengangkat aku dan membawa aku kembali di dalam penglihatan, yaitu dari Roh Kudus ke negeri Kasdim kepada para buangan. Lalu menghilanglah penglihatan yang kulihat itu daripada aku, dan aku sampaikan kepada para buangan itu segala sesuatu yang diperlihatkan Tuhan kepadaku. Itu bisa kita lihat pada Yeskiel pasal 11 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang ke-24. Kemudian karya Roh Kudus dalam memberi nubuatan itu juga terjadi pada terhadap Saul. Dia bernubuat di depan Samuel ketika Saul sedang mengejar Daud, yang terdapat pada 1 Samuel pasal 19 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-24. Di situ 3 kali Saul mengirim utusan-utusan untuk menangkap Daud. Tapi ketika mereka tiba di Ramah, tempat Samuel mengepalai sekumpulan nabi, mereka itu sedang kepenuhan atau bernubuat. Kemudian setiap kali ilham dan berkat Tuhan membuat mereka melupakan tugasnya atau mengubah mereka mengenai
hal itu, kemudian di sini Saul memutuskan untuk pergi sendiri kepada Samuel dan menawan Daud. Dengan berpakaian kebesarannya, ia berharap akan datang dan mengalahkan mereka. Tapi kemudian pada saat itu roh Tuhan menghinggapinya sebelum ia menemukan Samuel. Dan ia mulai bernubuat. Setibanya di hadapan Samuel, ia meninggalkan pakaian kebesarannya dan berbaring telanjang serta bernubuat sepanjang malam. Roh Kudus adalah pelaku dalam pewahyuan dan penulisan firman Allah kepada manusia pada masa Perjanjian Lama, dan itu jelas sekali diajarkan dalam Perjanjian Lama maupun juga dalam Perjanjian Baru. Seperti dalam Perjanjian Baru, Petrus memberikan pernyataan yang paling jelas mengenai soal ini. Di dalam Perjanjian Baru kita bisa bandingkan dalam 2 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-21. Semua nubuatan tidak dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi penulis kitab suci itu didorong atau diilhami oleh karya Roh Kudus. Ya. Kemudian pada 2 Samuel pasal 23 ayatnya yang kedua, di sini menyatakan bahwa kehendak manusia bukanlah pelakunya, melainkan adalah Roh Kudus. Manusia yang menuliskan bertindak sebagai perantara, tetapi kehendak mereka tidak mengatur atau mencampuri segala sesuatu yang hendak disampaikan oleh Allah. Dalam Perjanjian Lama juga memberi keterangan bahwa Roh Kudus yang mengilhami orang-orang pilihan Allah akan menulis Alkitab. Misalnya Alkitab mengajar bahwa Roh berbicara melalui Daud, menulis banyak mazmur, dan Roh Tuhan berbicara dengan perantaraan firman-Nya. Kemudian adapun roh yang memberi keahlian, itu mungkin bisa dijelaskan oleh narasumber kita yang berikutnya. Iya. Baik, berbicara tentang peran Roh Kudus dalam kitab sejarah, di sini saya mendapatkan yaitu Roh Kudus yang memberikan keahlian. Roh Kudus yang memberikan keahlian ini di mana dalam Perjanjian Lama Besael telah ditunjuk Allah untuk mengerjakan banyak hal di bait Allah itu sendiri. Karena itu Allah memenuhi dia dengan rohnya untuk memberi keahlian, pengertian, serta pengetahuan. Di sini firman Tuhan kepada Musa telah kutunjuk Besael bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Kemudian mengenai Daud yang dijelaskan dalam kitab Samuel 2 Samuel pasalnya yang ke-23 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Di sini dikatakan oleh Daud, inilah perkataan Daud terakhir, tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah, Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, dan di sini firman-Nya ada di lidahku. Kemudian Daud dapat mengubah lagu-lagu mazmur yang indah itu karena Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku. Kemudian Roh Kudus yang memberikan kuasa di sini, di mana selama zaman hakim-hakim, kedatangan Roh Kudus masih merupakan kejadian yang sangat luar biasa, yang memberikan kuasa bagi seseorang untuk melakukan kehendak Allah. Pemimpin-pemimpin umat Allah diberi kuasa dan wewenang tidak hanya untuk menghakimi, seperti yang biasa kita kenal dalam penghakiman, tetapi untuk memimpin dan melepaskan umat dari sebuah penindasan. Hakim di Perjanjian Lama memutuskan perkara dan melepaskan sekaligus sifat penyelamatan dari pemberian kuasa oleh Allah menjadi nyata. Di sini ketika Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, di mana mereka beribadah kepada
para Baal dan para Asyera, maka Allah murka kepada mereka sehingga mereka diserahkan Allah kepada Raja Aram Mesopotamia. Tetapi ketika bangsa Israel kembali kepada Tuhan dan berseru kepadanya, maka Tuhan melepaskan mereka dengan mengutus Otniel. Di sini Alkitab mencatat sesuatu yang sangat penting tentang Otniel, yaitu Roh Tuhan. Menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Kemudian ia juga maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusya Risyantim, Raja Aram atau Raja Mesopotamia. Bisa kita lihat dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ke-3 ayatnya yang ke-10. Kemudian di sini juga Roh Kudus menetapkan atau memampukan seseorang menjadi pemimpin. Roh Allah juga berperan dalam menetapkan dan memampukan para pemimpin Israel dalam tugas mereka. Musa memperoleh Roh Allah untuk menyanggupkan dia dalam mengemban tanggung jawab atas bangsa Israel. Demikian dikatakan juga dalam kitab-kitab sejarah. Kemudian dalam Yosua kita bisa lihat bagaimana pemberian roh ini kepada tua-tua untuk membantu Musa dalam kepemimpinannya sewaktu ia menetapkan penggantinya. Maka ia disuruh Allah untuk mengangkat seorang yang penuh dengan roh. Dan dikatakan dalam kitab Musa, yaitu Musa sendiri. Ya. Jadi dari penyampaian kedua narasumber kita saat ini dikatakan bahwa Roh Kudus dalam Perjanjian Lama, khususnya dalam kitab-kitab sejarah ya, dikatakan bahwa Roh Kudus itu memberi keahlian, ya seperti yang dijelaskan. Roh Kudus menjadi perantara. Roh Kudus memberi kuasa dan Roh Kudus itu memampukan seseorang untuk menjadi pemimpin. Ini seperti yang dikatakan oleh kedua narasumber kita tadi bahwa ada satu hakim, yaitu Otniel. Iya. Betul. Kemudian juga tokoh-tokoh pemimpin lainnya seperti Yehezkiel, Samuel dan Yosua seperti yang dijelaskan oleh kedua narasumber kita saat ini, narasumber yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Ya. Ya, teman-teman sekalian, sungguh bermanfaat podcast kita pada season kedua hari ini. Pada season pertama tadi kita telah mendengarkan 3 narasumber kita yang tentunya juga luar biasa, membagikan kita pengetahuan mengenai peran Roh Kudus dalam kitab Taurat. Dan kedua narasumber kita pada saat ini juga telah menyampaikan atau memberikan kita pengetahuan baru tentang peran-peran Roh Kudus yang ada dalam kitab sejarah. Semoga video kami pada saat ini beserta kedua narasumber kita yang telah hadir pada saat ini dapat memberikan pengetahuan yang baru serta dapat memberikan manfaat untuk kehidupan kita semua. Demikianlah podcast kami pada hari ini. Diucapkan banyak terima kasih kepada dua narasumber kita yang telah bersedia hati untuk hadir dalam undangan podcast kami pada sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom dan selamat sore. Ya, selamat sore. Terima kasih. Iya, terima kasih.